pakai sarung. Selamat pagi. Pagi. Anak BLK ya. Melaporkan dari tempat camp bawah kaki gunung. Tapi nyampenya jam berapa tadi? Tempat pernah jam 9 gitu lah. Kayaknya hampir jam 8. Jam 8 kurang 1. Lokasi kita sekarang di atas pasir. Ngopi. Mulut masih asam tapi ngopi. Yang lain pada masih tidur. Nah, ada 2 orang yang masih tidur di sini. Tahulah siapa ya. Ini udah bangun semua. Yang lain ada Michi di sana. Di depan kita ada 3. Nah, yang nampak matahari di belakang sana itu ke arah Danau Pemiki. Dan di belakang tenda kita langsung puncak Gunung Apu. Nah, yang di tengah-tengah tuh bekas kawahnya dulu. Jadi, pagi hari ketiga kami akan bergerak menuju Danau Pemiki, sebuah danau di tengah antah berantah. Dengan mengucap bismillah, mari memulai perjalanan. Pagi itu di gunung adalah panas. Betul nggak? Iya. Ke arah danau. Jam kita pelajari. Lokasi camp tidak berubah, jadi kami hanya membawa sedikit kudapan dan juga air minum. Tanah kembali kami lapaki. Tanah padat menyambut, tapi hanya sesaat. Tanah becek kembali menyapa, bahkan cenderung menjadi rawa di beberapa titik. Tebas menebas sudah biasa kami lakukan. Curah hujan yang tinggi dan angin kencang selama perjalanan membuat banyak ranting, dahan, dan tak jarang pohon tumbang sepanjang perjalanan. Kita di bibir danau, samping danau. Tapi belum habis. Ayo rekam apa? Ayo. Targetnya ke sana. Kita udah mulai memasuki area ilalangnya. Kata ilalang itu rawa-rawa. Tujuan kita masih jauh. 1 jam telah berlalu. Di pertengahan sudah tampak Danau Pemiki. Di sini pula kami beberapa kali berjalan di rawa pinggir danau. Tujuan kami ada di ujung sana. Sangat dekat tampak di mata. Setelah 2 jam perjalanan akhirnya sampai juga di danau. Oke. Rawa-rawa. Ada yang mau hidup Pak. Dan yang kena kontek-kontek. Nampak mana dia? Tuh jauh kali. Oke. Semakin lama kami meminjakkan kaki, semakin dalam pula ditelan olehnya. Udah dalam, seberapa dalam? 30 cm ada ya. Ini udah masuk nih. Lom. Kalau diibaratkan, danau ini seperti sebuah anugerah di tengah badai perjalanan hidup yang kita alami. Oke, cukup romansanya. Awan mendung di kejauhan sudah melambai-lambai. Mari bergegas kembali. Ngaharu, padang gila hang ngaharu. Padang gila gila kita. Berat ngaharu ah. Ayo mbak. Ngaharu ah. Asli barang.
di Barangaru. Nah, pagi ini kita kena apa bang? Hijau. Iya, Nutrijel. Siap. Nggak perlu masuk kulkas. Nggak perlu pakai kulkas, sudah dingin sendiri. Ini ada ubi juga. Dan ini juga ubi kami tindih pakai Piko yang sudah panas ya guys ya. Ini sang robot kita. Pagi-pagi sudah mandi. Nggak mandi nih. Sepertinya mimpi basah. Dan ditemani oleh kopi. Tok kopi ya guys ya. Oke, diterima sponsornya. Aina. Baru pujuk oleh sana orang dengan tu, tak juga. Pakai sana ya bisa. Pujuk pakai sana ya. Yuk. Wajah manfaatnya. Pakai sana. Selesai mengisi perut dan menyiapkan perlengkapan, kami bergegas menuju ke tujuan utama kami, puncak. Oke, kita lagi siap-siap mau summit jam 12. Betul jam 12? Jam 12 Ya. Gak apa, santai kan? Ini namanya kan kulit biawak, dibeli di mana bang? Kulit biawaknya? Apanya? Kulit biawak kan? Mahal ini. Naiknya naik vertikal sekitar 400 meter. Estimasi waktu 2 jam. Tipikal perjalanan ke puncak, nafas terasa berat walau beban tertinggal di tenda. Sedikit demi sedikit kami berjalan. Sesekali berhenti melihat ke belakang, mensyukuri keindahan yang Tuhan ciptakan. Sekarang udah di tengah. Itu yang di bawah tenda orang dan biru. Dan itu puncaknya. Ini kita bawah. Kita istirahat dulu, udah mengap-ngap. Kawan-kawan masih di bawah tuh. Wuih. Oke. Gimana? Udah sampai ke puncak belum? Belum, dikit lagi. Mana puncaknya? Setengah perjalanan telah kami lalui. Batuan yang lebih besar menyambut kami. Trek semakin berbahaya. Kadangkali hanya pasir saja. Kadang juga bebatuan yang ditumbuhi lumut licin di atasnya. Hingga akhirnya kami sampai di puncak. Batuan cadas nan besar yang bertebaran sigap atas kehadiran kami di puncak Gunung Apuy. Alhamdulillah. Sampai Gunung Apuy, Sagoh. Tuh Blangarawe, Merdu, Sigli, Banda Aceh, Danau Kemiki. Seperti yang udah-udah, itu puncak paling tinggi Gunung Kemiki, 2800-an. Sebenarnya titik poin paling tinggi sih ini, tapi kita nggak bisa ke sana. Itu nampak nggak? Ada kawah, tapi kawahnya cuma ngeluarin asap, bukan kawah besar ya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat-sangat cerah. Kawan-kawan seperti biasa masih kodak di belakang. Tidak ada salahnya bersuah foto, tapi tak salah pula bila meluangkan waktu sejenak untuk merekam semua hal indah ini dalam memori kepala kita. Foto membuktikan, tapi kenangan akan bercerita dengan sendirinya. Batunya yang kuning-kuning ini belerang nggak sih? Terasa sih hawanya panas. Mungkin nampak di video ada asap gitu. Nah di situ ada juga tuh. Di sini. Nah ini nih batu-batunya. Di situ ada yang lebih besar tuh kayaknya. Tapi sama. Modelnya batu-batuan bukan kawah.
kayak di gunung lain-lainnya seperti Kerinci gitu. Kita masih di puncak, lagi pada foto tuh kodak yang pemandangannya danau. Sebentar lagi kita mau putar dari sini ke bagian puncak yang ada plang gunung apunya. Ntar lagi kita mau jalan, foto dulu dan istirahat. Nah, itu tuh Gunung Burnitelong tuh di Kabupaten Benar Meriah. Tujuan kali ini ke puncak seberang yang ada plakatnya. Jalur makin cadas, tebing menanti siap menerkam. Ada plakat. Goyang batunya guys. Goyang batunya yang ini. Treknya. Itu ada telaga juga, sumbernya sama dari rawa-rawa itu mengalir dari Danau Kemici. Tapi yang ini kotor, yang di depan tenda kita di sini nih bersih. Depan tuh ada kawah lagi. Treknya batu-batu besar yang labil. Nah, puncaknya di belakang sini. Puncak yang ada plakatnya. Sawah. Aduh. Ya, turun sana. Tuh ada yang tahu apakah lumut? Kalau dari jauh mirip lumut. Mirip lumut kan kalau dari jauh? Kayaknya lumut. Udah terasa baunya nih. Di antara turunan ini ada sebuah cerobong asap belerang. Kecil memang, tapi lumayan bikin bening kalau kelamaan menghirupnya. Lumut. Nampak kering padahal basah. Siap turunan jalan sudah mudah. Pemandangan terhempas begitu saja. Tidak kalah indah dibandingkan dengan puncak tadi. Kami bersantai di sini. Kali ini lebih menikmati keindahannya sambil berkelakar tentang perjuangan menuju ke sini. Ada di Luis mati. Aku kok palang. Alhamdulillah sampai juga di plangnya. Di palang. Beda yang Coba lihat plakatnya, woy. Apa tuh tulisannya? Gunung Apuy. Sampai juga ya. Tak. Lagi nyari sinyal. Palang ini. Itu Translog start pendakian kita. Depannya di padang-padang itu ada gempang. Sungguh, aku pendusta. Selalu berdusta atas segala kebesaran dan keindahan ciptaan Tuhanku. Alhamdulillah, berkat pertolongannya pula kami bisa sampai di sini. Sungguh indah, sangat teramat indah rasanya. Setelah istirahat nyempet-jempet, kita mau foto-foto dulu. Seperti biasa, sesi yang paling lama dari perjalanan, dokumentasi. Tapi kasiannya udah patah. Nggak tahu kerjaan. Intinya sekarang kita mutarin ke puncak, jalur naik puncak lagi, melipir jalan di lereng-lerengnya.
situ. Nah, itu gunung warga lokal bilang Bukulah. Kalau di peta Gunung Tutung. Ini batu-batu yang kelempar pakai erupsi dulu. Oke, kita sekarang mau mandi dulu. Sekalian nih saya pasang gula. Mandi bang ya? Enggak, dibuka aja. Alias fotokopi. Yang di belakang nih siap-siap mau mandi juga. Udah jam 5 kita turun dari puncak tadi. Banyakan nyantai sih. Mandi dulu. Ini kalau ngisi air sebenarnya bisa di depan ini. Tapi airnya di telaga gitu. Kalau di situ alurnya tuh pas di belakang sini. Banyak buah beri juga. Nah, kita mandi dulu di sini. Kalau dinginnya jangan ditanya ya. Tapi karena adegan 18 tahun ke atas, video mandinya nggak kita sertakan. Hari kelima kami berjalan pulang. Perjalanan lancar, tapi memakan waktu hingga 8 jam. Dan kami memutuskan untuk bermalam di camp PP lagi. Baru besok kembali berjalan pulang menuju Transvlog dan kembali ke daerah masing-masing. Oke, kita berjumpa dengan bunga rafflesia nih. Ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira 2 genggaman jari. Wow, momen yang sangat beruntung ya. Jumpa dengan rafflesia langsung. Ya, patut dah. Kenangan kaki. Jam tiapui korban tas apa? Kita sampai kau tu terus tarik ni.